Jadi pada video ini kita lanjutkan lagi penjelasannya tentang kemarin kita terakhir di kuadran garis. Kemudian kita bakal membahas tentang line equation. Di line equation ini merupakan salah satu metode untuk menggambar suatu garis. Ini line equation. Jadi tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang kuadran garis, maka kita cara membuat garis. Jadi ada sebuah garis lurus dapat diperoleh dengan rumus Y sama dengan M dikali X ditambah B, di mana M itu sama dengan gradien, B itu sama dengan perpotongan garis dengan sumbu Y. Langsung aja kita, ini caranya. Pertama, untuk nyari M itu kita perlu Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1, kemudian dibagi. Itu cara nyari nilai M. Untuk mencari nilai B, maka Y1 dikurang hasil daripada M ini, kemudian dikali dengan X1. Oke, langsung aja. Jadi kita punya suatu koordinat ya, gambar suatu garis. Jadi garisnya seperti ini. Di sini kita ketahui bahwasanya X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 1. Ya, ini kan ujung nih. Ini X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1. Kemudian X2-nya itu di sini. X2-nya itu adalah 5. Y2-nya adalah 7. Ini 5 dan 7. Oke. Untuk mencari nilai M tadi kan kita udah bahas Y2 dikurang Y1. Tinggal kita kurangin aja, misalnya tadi Y2 dikurang Y1, Y2-nya di sini adalah 7, Y1-nya adalah 1, 7 kurang 1, kemudian dibagi, kemudian X2 dikurang X1, X2 dikurang X1, berarti X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 0. Dikurang, kemudian dibagi, hasilnya 1,2. Oke, dapat kita nilai M-nya. Kemudian mencari nilai B. Untuk mencari nilai B berarti ngikutin rumus ini, Y1 dikurang M dikali X1. Y1-nya adalah 1 dikurang 1,2 merupakan M, kemudian dikali X1-nya 0. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian seterusnya kita bisa, ini berdasarkan X ya. Ada 0, ada 1, sampai 5. Dapat dari mana? Ini X-nya 0, X1, X2, X3, X4, X5. Jadi kita tinggal yang kita perlu ubah itu hanya nilai X-nya saja. Nilai X. Jadi 1,2 dikali X1 ditambah Y1. Ini tadi nilainya 1. Tinggal kita jumlahkan lagi, 1,2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2,2. Dan seterusnya. Kemudian ini tipe-tipe garis. Jadi kalau kita mengetahui tipe garis ini, kita lebih mudah untuk melakukan perhitungan. Sebagai contoh misalnya, kalau dia garis lurus, udah kita nggak usah mikir panjang. Kita tahu M-nya adalah tak terdefinisi. Kalau dianya garisnya horizontal mendatar gini, M-nya udah pasti 0. Kalau dia miring dengan kemiringan 45 derajat, maka M-nya itu sama dengan 1. Kalau dia miringnya kisaran 25 derajat, seperti ini kemiringannya, biasanya sih dia itu antara 0,1 sampai 0,9. 0,1 sampai 0,9. Ada pula misalnya dia cenderung lebih tegak gini, biasanya ini 50 derajat atau 55 derajat kemiringannya, biasanya M-nya itu lebih besar daripada 1, entah 1,2 seperti tadi. Ya, seperti garis yang ini. Kita dapati 1,2 karena kemiringannya ini kira-kira ya. Kita kira-kira saja itu 50 derajat atau 55 derajat kemiringannya. Jadi kalau kita sudah melihat garis seperti ini, ya tinggal kita identifikasi aja kira-kira dia
tipenya yang mana. Ya, kalau seperti ini kita udah bisa tahu, oh berarti dia ini lebih besar daripada 1 M-nya. Kalau ini B, kita nggak perlu lihat pun juga udah tahu. Ini lebih besar daripada 1, ya, M-nya lebih besar daripada 1, dan ini M-nya antara 0,1 sampai 0,9. Nah, di sini kita dapetin ya, garis, ini kan garis A ya, ini garis B. Garis A-nya tuh, antara 0,1 sampai 0,9. Dan garis B yang tadi kita sebutkan itu, M-nya itu lebih besar daripada 1. Karena kita udah identifikasi, kira-kira dia lebih mirip kemana. Nah, ini untuk mencari nilai M, yang sudah kita bahas. Kemudian kita mencari nilai X. I ditambah 1. Jadi caranya berapa menentukan nilai D1 dan D2. Maka kita pelajari di algoritma DDA. Jadi algoritma DDA ini merupakan algoritma untuk menghitung posisi piksel sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Jadi dia memanfaatkan posisi piksel sebelumnya untuk menentukan garis berikutnya. Piksel untuk menentukan posisi piksel setelahnya nanti apa. Algoritma berikut ini menggunakan asumsi bahwa garis berada di kuadran 1 atau 2, serta garis bertipe cenderung tegak atau cenderung mendatar. Ini biasanya menggunakan algoritma DDA. Jadi kita lihat untuk garis dengan kecenderungan dia agak miringnya agak kira-kira 20 derajat atau 25 derajat, kan dia lebih kecil daripada 0, M-nya ini lebih kecil lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1 ya kan. Maka untuk mencari nilai Y plus 1 ini seperti ini. YI ditambah M. Ini untuk mencari apabila garisnya ini kemiringan seperti ini. Kalau garis kemiringannya cenderung tegak seperti ini, untuk mencari XI plus 1 nya seperti ini. Ini mencari nilai Y, YI plus 1, ini mencari nilai XI plus 1. Sedangkan YI plus 1 nya ini seperti ini. Kemudian algoritmanya seperti ini. Langsung aja. Di sini kita punya suatu garis nih teman-teman. Garis koordinatnya 0, 1, kemudian 5 dan 7. Satunya adalah 0, kemudian Y1 nya adalah 1, X2 adalah 5, Y2 nya adalah 7. Dicari nilai M, dapat 1,20. Kemudian kita perlu nih, kita bagi 1 dibagi 1,20. Jadi 1 dibagi M. Hasilnya adalah 0,83. Ini untuk mencari XI plus 1. Kemudian kalau X-nya 0 ya Y-nya tetap 0. Tapi karena di sini dia ditambah, jadi dari 0 polanya bertambah 1, 1, 1. Jadi kan di sini kan 0 X-nya ditambah 1, jadi 0,83. Jadi dia senantiasa bertambah gitu. 0,83 ditambah 0,83 jadi 1,6. 1,66 dan seterusnya. Jadi dia selalu bertambah. Nilai yang ini tetap, hanya yang berubah ini. Terus dia selalu bertambah 0,83 ditambah 0,83 dan seterusnya. Dapat nilainya seperti ini.